Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sobter dimanapun berada. Oke, kali ini Mimin akan bawakan sebuah cerita baru, yaitu kisah menantu dari surga. Kisah ini tidak kalah serunya dengan cerita-cerita Mimin sebelumnya. Oke, kita simak saja ceritanya. Gas. Bab 31, Bertindak di depan roh. Bukan rahasia lagi bahwa Zhang Chang'an menunjuk ahli waris sebelum kematiannya. Jadi ketika Lu Fenghua mendengar nama Alfred untuk Ye Yan, dia langsung menjadi waspada. Tanpa menunggu jawaban pengurus rumah tangga tua itu, Ye Yan berkata, "Orang tua itu selalu mendukung studiku. Aku sangat sedih ketika mendengar kabar buruk itu, jadi aku datang ke sini untuk memberi penghormatan kali ini." Alfred menelan kata-kata yang keluar dari bibirnya, dan ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali. Jadi begitu, Lu Fenghua menghela napas lega. Menurutnya, apapun yang terjadi, pewaris Zhang Chang'an tidak boleh menjadi anak yatim piatu. Memikirkan hal ini, Lu Fenghua menunjukkan ekspresi merendahkan di wajahnya. Ternyata dia adalah orang miskin kelas bawah. Saya peringatkan Anda, sebaiknya Anda tidak memiliki pemikiran yang tidak perlu. Biar ku beritahu, orang malang seperti ini adalah yang paling tidak tahu malu. Aku tidak tahu betapa nyamannya aku hidup dengan uang kakak iparku sebelumnya. Sekarang kakak iparku sudah meninggal. Dia pasti sudah mati. Takut dia tidak punya uang untuk dibelanjakan di masa depan. Jadi dia datang ke sini berpura-pura berpikir, mari kita menjalin hubungan. Sebagai anggota keluarga kami, kamu harus tetap membuka mata dan jangan tertipu. Lu Fenghua berkata kepada Alfred seolah-olah dia telah mengetahui semuanya. Apa? Tidak apa-apa. Ini semua uang kita, dan kita tidak bisa mengeluarkan uang untuk orang luar. Lu Fenghua mengangkat dagunya dan menatap ke arah Ye Yan. Jadi, jika kamu hendak beribadah di tingkat halaman, kamu harus segera beribadah, dan segera keluar setelah beribadah, tanpa melihat identitasmu. Apakah semua kucing dan anjing boleh masuk ke sini, Zhang Manor? Ye Yan menghela nafas dalam hati. Keluarga Lu Fenghua bisa dibilang kerabatnya. Sebagai anak yatim piatu yang tidak memiliki rumah sejak kecil, ia masih memiliki secercah harapan di hatinya, berharap bisa seperti saudara pada umumnya. Sayang sekali, Ye Yan benar-benar kecewa pada mereka. Tapi demi kakek keduanya, dia tidak ingin berdebat dengannya. Aku di sini bukan untuk menjalin hubungan denganmu, dia berkata dengan tenang. Menurutmu, apakah kamu layak? Lu Fenghua mencibir. Dia pikir Ye Yan sedang membela diri. Begitu juga kakak iparku. Amal macam apa yang bisa dia lakukan dengan uang yang akhirnya dia peroleh? Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Aku tidak bisa membelanjakannya seperti ini di masa depan, kata Tianming. Menurutnya, uang Zhang Chang'an harus digunakan untuk kesenangannya. Alfred meliriknya dan berkata dengan serius dan tanpa rasa hormat. Tuan Zhan, konsorsium Zhang memiliki tim manajemen aset profesional. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang cara membelanjakan uang. Zhan Tianming tercekat, dengan ekspresi malu dan marah di wajahnya. Lu Fenghua di samping meninggikan suaranya dan berteriak. Alfred, apa maksudmu? Konsorsium Zhang adalah milik keluarga kita.
Mengapa kamu ingin mengusir keluarga kita setelah tuanku meninggal? Apakah kamu layak menjadi tuanku jika kamu melakukan ini?" Alfred mengerutkan kening dan berkata dengan sabar, "Saya tidak bermaksud seperti itu." "Kamu tidak bermaksud begitu. Kalau begitu, kamu bisa meningkatkan biaya hidup kita lebih tinggi lagi. Kita tidak perlu melipat gandakannya setiap bulan." Lu Fenghua segera berkata dengan agresif. "Mustahil. Aku sudah memberimu 20.000 pound sebulan untuk biaya hidup, dan kamu masih belum puas." Pengurus rumah tua itu menolak mentah-mentah. 20.000 pound, hampir ratusan ribu koin Tiongkok, yang sudah menjadi pendapatan tahunan banyak orang. "Kami adalah tokoh terkenal di kelas atas Inggris, jadi hanya 20.000 pound saja tidak cukup," Lu Fenghua berkata tanpa basa-basi. Ketika Zhang Chang'an masih hidup, dia tidak berani terlalu sombong. Sekarang lelaki tua itu sudah meninggal. Dia merasa akhirnya bisa menghabiskan sebanyak yang dia mau. Alfred menghela nafas berat. Dia adalah orang yang setia dan kolot. Lu Fenghua tetaplah kerabat majikan lamanya. Apapun yang terjadi, dan dia tidak bisa menghadapinya dengan cara yang sama seperti dia menghadapi orang luar. Di saat yang sama, Alfred merasa sedikit sedih. Tuan tua itu sangat baik kepada kerabatnya. Namun kini tubuhnya masih dingin. Orang-orang ini tidak merasa sedih sama sekali dan hanya peduli meminta uang. "Aku tidak mengerti. Karena kakak iparku sudah tiada. Sudah sewajarnya giliran kita yang membelanjakan uangnya. Kualifikasi apa yang harus kamu, sebagai pelayan, urus?" Lu Fenghua berkata sambil mencibir. "Tentu saja saya tidak memenuhi syarat. Tetapi Tuan telah menunjuk ahli waris sebelum kematiannya. Hanya ahli waris yang memenuhi syarat untuk memutuskan masalah ini." Alfred tetap bergeming dan berkata dengan tenang. "Cukup, kamu terus mengatakan ini setiap saat. Jadi izinkan aku bertanya, di mana ahli warisnya? Panggil dia keluar." Lu Fenghua bertanya dengan tegas. "Hanya ahli waris yang berhak memutuskan apakah dia ingin bertemu denganmu. Jika dia ingin bertemu denganmu, aku akan memberitahumu." Nada bicara Alfred tetap tenang, tapi dia menolak untuk menyerah. Lu Fenghua melihat dia kurang beruntung. Jadi dia duduk di tanah dan mulai menangis dengan keras. "Kakak ipar, lihat, tepat setelah kamu pergi, seseorang menindas keluarga kita seperti ini. Bahkan Zhang Chuksue, orang sakit itu, memiliki tunjangan hidup sebesar 5.000 yuan sebulan. Sedangkan keluarga kami yang beranggotakan 3 orang hanya memiliki 20.000 yuan. Bukankah ini penindasan?" Dia menangis dan mengibaskan ingusnya kemana-mana. Ada kemarahan di mata Alfred. "Kamu, uang Nona Chuksue digunakan untuk penyembuhan. Bagaimana kamu berani membandingkannya dengan dia?" "Aku tidak peduli. Aku ingin lebih banyak uang," teriak Lu Fenghua. Sama sekali tidak peduli dengan citranya sendiri. Wajah Yeyan menjadi muram. Sikap tidak tahu malu wanita ini sama sekali tidak ada gunanya. "Kamu tidak boleh melakukan ini di depan tubuh lelaki tua itu," dia berkata tanpa ekspresi. "Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu punya hak untuk mengatakan sesuatu?" Zhan Tianming tidak berani bernapas di depan istrinya,
tetapi dia sangat memaksakan diri terhadap Yeyan. Yeyan bahkan tidak memandangnya dan berkata dengan nada dingin, "Dimanapun kamu berada, tidak menghormati orang yang sudah meninggal adalah kejahatan serius. Kalau apa yang kamu lakukan sekarang sampai tersebar." Sebelum dia selesai berbicara, ekspresi Lu Fenghua sedikit berubah. Dia hanya berpikir untuk memaksa Alfred, tapi melupakan aspek ini. Kelas atas hanya soal wajah. Jika seseorang tahu bahwa dia membuat masalah di depan aula pemakaman saudara iparnya, maka tidak ada yang mau dekati dia lagi. Memikirkan hal ini, Lu Fenghua berdiri dan menyeka wajahnya. "Saya baru saja memikirkan kesedihan saudara ipar saya. Jadi saya kehilangan ketenangan." Yeyan memandangnya, sangat terkejut dengan sikapnya yang tidak tahu malu. Setelah Lu Fenghua selesai berbicara, wajahnya menjadi serius dan dia menatap Yeyan dengan mata yang kejam. Alasan mengapa dia terus memaksa pengurus rumah tangga tua itu adalah karena dia tidak ingin dia bereaksi dan menggunakan alasan ini untuk menolaknya. Tanpa diduga, dia dirusak oleh seorang anak laki-laki yang muncul entah dari mana. Tapi Yeyan akan peduli padanya. "Sekarang, bolehkah aku pergi dan memberi hormat kepada orang tua itu?" Pengurus rumah tangga tua itu menunjukkan senyuman yang sopan. Tentu saja. Tak satu pun dari mereka memandang Lu Fenghua dan tiga lainnya, dan berjalan ke aula berkabung satu demi satu. Baru setelah pintu ditutup, Zhan Tianming memandangi wajah jelek istrinya dan bertanya dengan hati-hati, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Bu, bagaimana aku bisa mengadakan pesta tanpa uang? Aku sudah memberitahu teman-temanku," kata Zhan Rouye dengan tidak senang. Lu Fenghua memutar matanya ke arah suaminya dengan tidak sabar. "Apakah kamu tidak tahu, kamu masih bukan laki-laki lagi?" Kemudian dia mengubah wajahnya dan tersenyum penuh kasih sayang. "Jangan khawatir, sayangku. Ibu pasti akan mengizinkanmu mengadakan pesta yang indah. Bagaimana kalau, ayo kita mencari ahli warisnya?" Zhan Tianming berpikir sejenak dan berkata, "Kamu bodoh. Di mana kamu akan menemukannya? Bahkan jika kamu menemukannya, apakah pewaris itu mengenalmu?" Zhan Tianming menciutkan lehernya dan berhenti berbicara. Lu Fenghua mendengus keras dan terdiam. Tapi yang terpancar di matanya hanyalah suram. Bab 32 Kecurigaan kematian di aula berkabung. Alfred menghela nafas. Bagaimana mungkin orang yang cerdas dan bijak bisa memiliki kerabat seperti itu? Yeyan menghiburnya. "Setiap keluarga mempunyai sutra yang sulit untuk dilafalkan, jadi jangan khawatir." Dia hendak pergi dan membungkuk di hadapan roh itu, tapi Alfred menghentikannya. "Ini adalah tempat bagi orang lain untuk memuja Tuan, Tuan muda. Jika Anda mau, ikuti saya," katanya. Yeyan sempat kebingungan, tapi dia tidak bertanya lagi dan mengikuti pengurus rumah tangga tua itu ke belakang aula berkabung. Berbalik ke meja yang mengabadikan peringkat, ada dinding yang tampak normal. Alfred berjalan mendekat, mengeluarkan remote control dan menekannya. Sebuah pintu rahasia terbuka tanpa suara di dinding datar, dan hawa dingin yang menggigit keluar dari sana.
Ye Yan menekan keterkejutan di hatinya dan berjalan masuk atas isyarat Alfred. Ruang di dalamnya tidak besar, jadi ada peti mati yang terbuat dari kaca temper transparan berdiri di tengahnya. Seorang lelaki tua berambut putih terbaring diam di dalam, matanya terpejam seolah sedang tidur. Ye Yan memandangi pengurus rumah tangga tua itu dengan heran. Ini adalah jenazah kakek keduamu, Zhang Chang'an. Alfred memandang tuan lamanya dengan kesedihan yang tak terselubung di matanya. Ye Yan menghirup udara dingin dalam-dalam dan bertanya dengan ragu, "Jadi, apa yang terjadi?" Alfred tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. "Tuan muda, saya tidak bisa memberikan jawaban apapun. Semua ini adalah pengaturan Tuan sebelum kematiannya. Tuanku memberitahuku bahwa jenazahnya harus diumumkan kepada publik secepatnya bahwa telah dikremasi, tetapi harus dirahasiakan sampai kamu datang melihatnya sebelum mengambil keputusan. Untuk alasannya, aku tidak pernah mengatakannya." Ye Yan sedikit mengernyit. Mengapa kakek kedua membuat pengaturan rahasia ini, seolah-olah dia takut orang lain mengetahui bahwa dia telah melihat tubuhnya. Aku mengerti. Dia berjalan perlahan ke peti mati kaca dan menatap lelaki tua yang tertidur dengan mata tertutup di dalam. Tak disangka, pertama kali dalam hidupnya ia bertemu kerabatnya akan berada dalam keadaan seperti itu. Ye Yan mengulurkan tangannya untuk memegang peti mati itu, dan matanya tertuju pada wajah kakek kedua Zhang Chang'an. Tiba-tiba, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ye Yan segera mengumpulkan pikirannya dan berkonsentrasi mengamati tubuh Zhang Chang'an dengan cermat. "Alfred, kenapa kakek kedua meninggal?" Alfred menjawab dengan suara rendah. "Pendarahan otak mendadak." Ye Yan mengerutkan bibirnya, mengulurkan tangan dan menekan kepala Zhang Chang'an melalui kaca, dan udara dalam mengalir ke peti mati melalui kaca. Alfred menyaksikan riak-riak seperti riak air tiba-tiba muncul di peti mati kaca yang seharusnya vakum. Sebelum dia sempat bertanya dengan heran, tubuh Zhang Chang'an tiba-tiba berubah. Seolah dirangsang oleh energi batin, gumpalan energi hitam muncul dari mulut, hidung, telinga, dan matanya, dan menyebar dari peti mati. Ya Tuhan, kepala pelayan tua itu sangat ketakutan sehingga dia lupa menjaga citranya dan melontarkan kata-kata makian. "Apa-apaan ini?" Wajah Ye Yan gelap seperti air, dan dia berkata dengan nada yang sangat dingin, jahat dan ganas. "Suatu hal yang sangat jahat dan menyeramkan. Seseorang menggunakannya untuk membunuh kakek kedua." Mata Alfred tiba-tiba melebar. "Tuan muda, apakah maksud Anda kematian saya bukanlah kecelakaan? Racun jahat tidak akan pernah muncul secara alami," kata Ye Yan. Dia mengepalkan tangannya tanpa sadar. Meski belum pernah benar-benar bertemu dengan kakek keduanya, lelaki tua itu diam-diam memperhatikannya dan mengasuhnya dengan niat baik. Jadi di dalam hatinya, Ye Yan sudah menganggap Zhang Chang'an sebagai kerabat dekatnya. Kini, kerabat dekatnya justru terbunuh, yang membuatnya merasa damai. Meski hanya ada kalimat ini, Alfred sudah mengerti maksudnya. "Bajingan,
Orang tua yang selalu tenang dan sopan itu tiba-tiba menjadi geram dan meninju tembok dengan keras. Garis darah tertinggal di sepanjang dinding, tapi dia tidak merasakan sakit. Alfred selalu curiga dengan kematian Zhang Chang'an, dan apa yang dia dengar dan lihat sekarang membuktikan bahwa kecurigaannya benar. Sebagai kepala pelayan pribadi, dia gagal melindungi tuannya dan bahkan tidak tahu bahwa dia dibunuh. Hal ini membuat Alfred merasa sangat menyalahkan diri sendiri dan menyesal. Bagaimana bisa? Saya secara pribadi bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari dan makanan tuannya. Apa yang salah? Alfred bertanya dengan sedih. Ye Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah dingin, tidak ada gunanya. Racun ini dapat menyerang tubuh manusia secara diam-diam dan membunuh orang secara tidak terlihat. Proses ini bahkan tidak mengharuskan pembunuhnya untuk bersentuhan dengan targetnya, sehingga tidak mungkin untuk mencegahnya. Namun cara pembuatannya terlalu kejam dan tidak manusiawi, sehingga dengan cepat ditoleransi oleh dunia dan menghilang dari sejarah. Tanpa diduga, saya akan muncul di sini hari ini, memikirkan metode mengerikan untuk memurnikan racun jahat dalam ingatannya. Ye Yan merasakan hawa dingin di hatinya. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan berkata, aturlah kremasi jenazah kakek kedua secepatnya agar dia bisa dimakamkan dengan damai. Memiliki nyali untuk membunuh orang kaya kelas dunia seperti Zhang Chang'an pasti memiliki konspirasi besar di belakangnya. Pengurus rumah tangga tua itu juga memikirkan pro dan kontra, dengan enggan bersorak dan mengangguk, oke. Ye Yan menghela nafas dalam hatinya, kenyamanan apapun saat ini tidak ada gunanya. Alfred, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Jika aku ingin membalaskan dendam kakek keduaku, aku masih membutuhkan bantuanmu. Mendengar kata balas dendam, pengurus rumah tangga tua itu menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan akhirnya kembali tenang seperti biasanya. Saya mengerti Tuan Muda, Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya, kata Alfred. Ye Yan sedikit mengangguk, pihak lain bisa melakukan hal seperti itu, bahkan bisa menemukan sesuatu yang sudah lama hilang. Seperti racun jahat, latar belakangnya tidak sederhana. Kamu harus berhati-hati agar tidak membiarkan hal itu terjadi. Pengaturan yang dibuat oleh kakek kedua sebelum kematiannya menjadi sia-sia. Ekspresi kesakitan muncul di mata pengurus rumah tangga tua itu, dan kemudian berubah menjadi tekad, jangan khawatir. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Ye Yan punya beberapa petunjuk di benaknya. Pemurnian racun jahat membutuhkan sejumlah besar bahan obat dan pengetahuan pengobatan tradisional Tiongkok yang sangat mendalam. Dia tidak dapat memikirkan tempat lain selain Tiongkok yang dapat memenuhi kondisi ini. Sepertinya kita perlu membuat beberapa pengaturan yang sesuai saat kita kembali ke Tiongkok kali ini. Ki batin dalam tubuh Ye Yan tampaknya menjadi musuh dari hal semacam ini. Pada saat ini, racun jahat telah sepenuhnya larut. Tepat ketika dia memastikan bahwa tidak ada residu dan hendak melepaskannya, aliran energi murni tiba-tiba mengalir kembali ke tubuhnya dari telapak tangannya. Ye Yan kaget dan segera melepaskannya, lalu dia membeku. Dia tiba-tiba menemukan bahwa energi batin di tubuhnya 2 kali lebih tebal dari sebelumnya.
Apa? Apa yang terjadi? Ye Yan sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan mendapat keuntungan yang tidak terduga. Hatinya tergerak. Dalam kegelapan, sepertinya itu adalah hadiah terakhir yang ditinggalkan oleh kakek keduanya. Ye Yan berlutut dan bersujud 3 kali dengan hormat. Kakek kedua, istirahatlah dengan tenang. Serahkan sisanya padaku. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan keluar perlahan tapi tegas. Alfred juga membungkuk dalam-dalam pada Zhang Chang'an, lalu mengikuti Ye Yan. Sama seperti dulu, dia mengikuti Zhang Chang'an. Bab 33 tak tahu malu. Ye Yan dan Alfred keluar dari aula berkabung. Identitas saya tidak akan diungkapkan untuk saat ini, katanya. Fakta bahwa kakek keduanya terbunuh membuatnya sangat waspada. Untuk mengkonfigurasi racun jahat, diperlukan sejumlah besar orang mati, dan orang mati disiksa sampai mati dengan berbagai racun. Dalam masyarakat modern, organisasi jahat macam apa yang bisa melakukan ini, dia tidak bisa membayangkannya. Alfred berkata, saya mengerti. Saya akan mengurus konsorsiumnya. Jangan khawatir, Tuan Muda. Baiklah, aku pergi dulu. Abu kakek kedua akan disimpan di sini untuk saat ini. Aku akan mengambilnya sebelum kembali ke Tiongkok, kata Ye Yan. Setelah jeda, dia menambahkan, saya bisa pergi sendiri. Akan terlalu mencolok jika Anda mengirim saya keluar. Alfred mengangguk, tepat ketika Ye Yan berbalik dan hendak pergi, sebuah suara tajam terdengar dari belakangnya. Berhenti. Ye Yan berbalik dan melihat 3 anggota keluarga Lu Fenghua berlari entah dari mana. Dia memandang Alfred secara diam-diam, berhenti, dan memperhatikan ketiga orang itu berlari sepanjang jalan sampai mereka tiba di depannya. Lu Fenghua terengah-engah dan menatap Ye Yan dengan marah. Mereka awalnya ingin mengincar Zhang Chuxue, tetapi pengurus rumah tangga tua itu sudah berjaga dan mengatur banyak keamanan. Keluarga itu bahkan tidak bisa mendekati kamarnya. Rencana Lu Fenghua gagal, dan dia mulai berpikir untuk mengambil keuntungan dari Ye Yan. Menurutnya, kalau bisa jauh-jauh ke Inggris untuk beribadah, harus punya uang. Akibatnya, mereka berbalik dan kembali, dan menemukan bahwa Ye Yan hendak pergi, jadi mereka bergegas. Ada apa? Nada bicara Ye Yan cukup sopan demi Zhang Chang'an. Lu Fenghua akhirnya menarik napas dan mendengus dingin. Apakah kamu ingin pergi begitu saja? Ye Yan mengangkat alisnya. Apalagi, bagaimana sikapmu? Kakak iparmu membesarkanmu. Sekarang setelah dia pergi, kami adalah orang yang lebih tua. Dan kamu berbicara dengan orang yang lebih tua seperti ini. Lu Fenghua berkata dengan nada bertanya. Zhan Tianming juga berkata, kamu tidak mengerti aturannya. Kamu masih ingin datang ke keluarga kami seperti ini. Aku datang kemari hanya untuk memberi hormat pada Pak Tua itu. Aku tidak punya ide lain. Ye Yan berkata dengan tenang. Lu Fenghua berkata dengan nada menghina. Oke, mengapa kamu berpura-pura, orang malang sepertimu yang tidak memiliki ayah dan ibu? Yang ingin dia lakukan sepanjang hari hanyalah bagaimana cara mencapai ketinggian. Ye Yan tidak berbicara, tapi matanya menjadi gelap. Alfred
tidak tahan lagi mendengarkannya dan berkata, "Xiao, Tuan Ye tidak bermaksud seperti itu." Lu Fenghua meliriknya, mengangkat dagunya dan berkata, "Alfred, hati orang ini terasing dari hatinya. Kamu tidak tahu pikiran kotor apa yang ada di dalam hati orang-orang kelas bawah dari Tiongkok ini." Ye Yan menghentikan kepala pelayan tua yang ingin mengatakan sesuatu dengan matanya, dan berkata dengan nada mengejek, "Lalu apa yang kamu inginkan?" Lu Fenghua mengira dia telah berhasil menakutinya, dan mengedipkan mata pada putri dan suaminya dengan bangga. "Oh, keluarga kami hanya berhati lembut. Melihat penampilanmu yang menyedihkan, aku tidak tahan. Sebenarnya, jika kamu ingin masuk ke dalam keluarga kami, aku bisa membantumu berbicara." Alfred masih harus memberiku wajah ini, ya, katanya bangga. Di matanya, dengan kepergian Zhang Chang'an, Alfred hanyalah seorang pelayan dan Ye Yan hanyalah seorang udik. Adapun ahli warisnya, apapun yang terjadi, dia tidak bisa menutupi langit dengan satu tangan, dia harus selalu waspada dengan identitasnya sendiri. "Ya, bocah tampan, ibuku sangat pandai berbicara. Kamu benar mendengarkannya." Zanrou membantu sambil menatap Ye Yan dengan mata berbinar. Tadi dia tidak menyadarinya, tapi sekarang dia sadar kalau Ye Yan cukup tampan. Ye Yan melihat penampilan ibu dan putrinya, dan hatinya dipenuhi rasa dingin. Kakek kedua sangat memperhatikan adik iparnya dan keluarganya selama hidupnya. Sekarang lelaki tua itu baru saja meninggal. Yang dipikirkan orang-orang hanyalah meminta uang, dan mereka tidak merasa sedih sama sekali. Sekarang kamu tahu, kamu seharusnya menyenangkan aku daripada ahli waris yang menyembunyikan kepalanya dan memperlihatkan ekornya. Di sana, Lu Fenghua bersikap merendahkan. Alfred di samping memandangnya dengan aneh, dan sudut mulutnya sedikit bergerak. Ye Yan memandangnya sambil setengah tersenyum. "Oh, lalu apa yang harus aku lakukan? Mengingat kamu tidak memiliki banyak pengetahuan, aku khawatir kamu tidak akan bisa membeli sesuatu yang bagus jika aku memintamu untuk membeli hadiah. Aku hanya perlu mendapatkan sejumlah uang." Lu Fenghua berpura-pura memikirkannya dan berkata dengan nada penuh kasih, "Ya, berikan saja aku uang." Ketika Zanrou menyebutkan uang, dia berhenti menatap pria tampan itu dan berkata dengan cepat, "Heh." Ye Yan terkekeh, namun tidak ada senyuman di suaranya. "Lalu kamu mau berapa?" Lu Fenghua, suami dan putrinya saling memandang dengan gembira. Zanrou tidak sabar untuk mengatakan, "Tidak perlu terlalu banyak. Cukup 10, tidak, 200.000 pound. Kamu beruntung. Biasanya banyak orang yang ingin mengeluarkan uang untuk putriku, tapi dia tidak menanggapi. Hari ini, demi kakak iparku, aku akan memberimu kesempatan seperti itu." Lu Fenghua berkata tanpa tersipu sama sekali. Zanrou berpura-pura bangga dan mengedipkan mata pada Ye Yan, seolah-olah dia benar-benar seorang kekasih. Jika bukan karena mereka adalah saudara dari kakek kedua, Ye Yan pasti ingin menamparkan kedua orang ini. "Saya hanya seorang yatim piatu yang dinafkahi oleh orang tua itu. Saya tidak punya uang." Wajah Lu Fenghua tiba-tiba menjadi gelap. Ini sangat tidak tahu malu. "Mengapa?
Kamu ingin berada di pangkuan keluarga Zhang kami tanpa membayar sepeser pun? Ye Yan berkata dengan sinis, apakah saya bisa mendekati pangkuan keluarga Zhang? Saya khawatir itu tidak masuk hitungan meskipun Anda mengatakannya. Lagi pula, Anda bahkan tidak bisa meminta biaya hidup lebih banyak. Apa katamu? Bajingan kecil, Lu Fenghua berteriak seolah-olah ekornya telah diinjak. Mata Ye Yan tiba-tiba menjadi dingin. Dengan berkah energi batin, aura yang keluar dari tubuhnya bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa. Lu Fenghua merasa seolah-olah dia terlempar ke dalam gua es dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Dia bahkan merasa jika dia berani mengutuk sekali lagi, akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Sederhananya, aura pembunuh Ye Yan hanya meletus sesaat dan kemudian dia menariknya kembali. Lu Fenghua menelan ludahnya. Ye Yan berhenti berbicara dengannya dan berjalan melewatinya. Bu, dia pergi begitu saja. Apa yang akan terjadi dengan uangku untuk pesta? Zhan Rou juga terkejut dan berkata dengan suara cemas. Lu Fenghua terbatuk-batuk dan berbisik, Putri, jika orang malang seperti ini didorong terlalu keras, dia akan dengan mudah melompati tembok. Kami adalah orang-orang yang berstatus dan kami tidak boleh mengotori diri kami sendiri. Ya sayangku, kenapa kita tidak mengadakan pesta? Zhan Tianming didukung dari belakang. Apa yang kamu tahu? Aku sudah mengatakan apa yang aku katakan. Jika tidak berhasil, kamu juga akan malu. Zhan Rou sama sekali tidak sopan saat berbicara dengan ayahnya. Lu Fenghua tidak berniat menghentikan putrinya. Sebaliknya, dia memelototi suaminya. Jika kamu tidak dapat berbicara, jangan bicara. Tetaplah di sana. Zhan Tianming tersenyum dan berhenti bicara. Jangan khawatir sayangku. Ibu pasti akan menemukan jalan untukmu. Mata Lu Fenghua berputar dan tiba-tiba berbinar. Dia mengambil beberapa langkah untuk menyusul Ye Yan, yang sudah berjalan agak jauh, dan menghentikannya lagi. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Ye Yan berkata dengan dingin. Apakah ini caramu berbicara dengan orang yang lebih tua? Kata Lu Fenghua. Ye Yan terlalu malas untuk berbicara dan menatapnya dengan dingin. Lu Fenghua mendengus keras dari hidungnya. Karena kamu sangat tidak sopan, aku harus menyelesaikan masalah lain denganmu. Kamu tidak tahu berapa banyak uang yang dikeluarkan kakak iparku untuk membesarkanmu seperti ini, kan? Karena kamu bilang kamu tidak ingin berada dekat rumah kami, kamu harus membayar kembali pokok pinjaman beserta bunganya hari ini. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa pergi. Bab 34 Kemunculan Roh Jahat secara tiba-tiba. Ye Yan benar-benar tidak percaya ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini. Orang tua itulah yang membesarkanku. Bahkan jika aku mengembalikan uangnya, itu bukan giliranmu. Tetapi sekarang setelah saudara ipar saya meninggal, saya adalah kerabatnya. Jadi tentu saja saya memenuhi syarat untuk menagih hutang ini untuknya. Lu Fenghua tidak tersipu sama sekali, itu sangat alami. Setelah mengatakan itu, dia berteriak kepada Alfred yang berdiri di samping. Apa yang kamu lakukan sebagai pengurus rumah tangga?
apakah kamu hanya memperhatikan anak ini dan memperlakukannya seperti serigala? Ini urusan keluarga Tuan. Aku tidak bisa ikut campur dalam hal itu. Alfred membalas mengatakan sesuatu padanya. Kerabat, Ye Yan mencibir dalam hatinya. Kini dia ingat bahwa kakek keduanya adalah kerabatnya. Ya, pamanku sangat mencintaiku sebelumnya. Aku tidak boleh membiarkan dia menderita kerugian seperti itu. Zanrou menatap ibunya dengan kagum dan bergegas ke sisi Lu Fenghua. Zhan Tianming juga datang. Ya, saudara ipar saya telah berinvestasi begitu banyak pada Anda. Wajar jika kita harus membalasnya dengan sesuatu untuknya. Apakah kamu ingin gagal membayar utangmu? Tentu. Selama kamu mengakui bahwa saudara iparku mendukungmu tanpa terlihat, kami tidak dapat melakukan apapun kepadamu, kata Lu Fenghua dengan isyarat senyum konspirasi. Dia sudah memikirkannya. Jika Ye Yan benar-benar berani mengakuinya, Alfred tidak akan bisa lagi berdiam diri demi melindungi wajah Zhang Chang'an. Pada saat itu, meski Ye Yan tidak mengambil uangnya, dia masih bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta uang pada pengurus rumah tangga tua itu. Ye Yan sekilas melihat rencananya dan menganggapnya konyol. Dia benar-benar kehilangan kesabaran dalam menghadapi keluarga ini, jadi dia berhenti berbicara dengannya dan berjalan maju. Lu Fenghua menjadi cemas ketika dia melihat bahwa dia tidak mengikuti peraturannya sendiri. Jangan pergi, dia bergegas untuk mengganggu Ye Yan. Cahaya dingin muncul di mata Ye Yan. Di matanya, gerakan wanita paruh baya ini selambat kura-kura. Dia mengangkat tangannya untuk menariknya ke samping. Namun ketika tangan Ye Yan menyentuh bahu Lu Fenghua, gerakannya tiba-tiba berhenti, dan rasa dingin di matanya berubah menjadi keterkejutan. Bahkan karena terkejut, gerakan Ye Yan sedikit berubah. Awalnya, dia hanya ingin mendorong Lu Fenghua menjauh, tapi dia hanya mendorong dan mengguncangnya. Lu Fenghua berteriak berlebihan dan duduk di tanah. Dia dipukuli. "Kemarilah, tolong," teriaknya sekuat tenaga. Ye Yan menatapnya dengan dingin. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. "Kamu bajingan kecil. Jika kamu berani melakukan pembunuhan di gerbang kediaman Zhang, kamu akan mati." Zhan Tianming mengutuk dan bergegas meraih kerah bajunya, tapi dihadang ke samping. Zanrou melemparkan dirinya ke atas Lu Fenghua dan menangis dengan keras, seolah-olah ibunya telah dilempar hingga mati. Pada saat yang sama, dia berteriak kepada beberapa pengawal yang datang setelah mendengar suara tersebut, "Apakah kalian semua buta? Apa kalian tidak melihat itu? Ibuku terbunuh. Apakah kamu memukulku? Kemarilah dan patahkan tangan orang ini." Beberapa pengawal maju beberapa langkah dan memandang Alfred yang tanpa ekspresi dan diam. Kemudian mereka kembali ke posisi semula secara diam-diam. Ketika Zanrou melihat postur ini, dia meludah ke tanah dan mengutuk, "Sekelompok sampah, apa gunanya kamu?" Beberapa pengawal pura-pura tidak mendengar dan segera pergi. Ketika Lu Fenghua melihat situasi ini, tatapan menyeramkan muncul di matanya. "Alfred, apakah kamu hanya akan melihatku dipukuli? Kakak iparku mengawasi meskipun dia masih hidup.
apakah kamu layak untuknya? Dia memandang lelaki tua itu dengan getir dan berkata, "Diam." Ye Yan memotongnya tanpa basa-basi. Lalu Lu Fenghua berkata, "Bukankah kamu hanya ingin uang? Aku akan memberikannya padamu." Kepala pelayan tua itu tertegun dan menatap Ye Yan dengan sedikit terkejut. Tapi dia tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala pelayan dan tidak berkata apa-apa. Lu Fenghua sedang memarahi. Ketika dia mendengar ini, dia tidak bereaksi. Dia tertegun beberapa saat sebelum menjawab, "Ya, kenapa? Sekarang kamu ingin menggunakan uang untuk menghilangkan bencana? Sudah terlambat." "Kalau begitu lupakan saja," Ye Yan berkata dengan tenang, sama sekali tidak peduli dengan ancamannya. Dia memahami psikologi orang seperti ini dengan sangat baik. Benar saja, ketika Zhan Rou mendengar ini, dia menarik ibunya dengan keras tanpa mempedulikan akting. Lu Fenghua juga ragu-ragu. "Tapi selama kamu dengan tulus menebusnya, aku tidak bisa menjadi orang besar dan melupakan kesalahan penjahatnya." 200.000 pound. Ya, itu tidak akan berhasil. Kamu baru saja berani memukulku, dan kamu harus membayar tambahan 100.000 pound untuk biaya pengobatan. Lu Fenghua segera berkata dengan agresif. Ye Yan sedikit menyipitkan matanya. "Baiklah." Ketika Lu Fenghua melihat bahwa dia benar-benar setuju, dia sangat gembira dan berkata dengan rakus, "Dan kamu harus menambahkan 100.000 pound lagi untuk kerusakan mental. Jika kamu mengatakan satu hal lagi yang tidak masuk akal, aku tidak akan membayar sepeser pun." Lu Fenghua takut dia akan sangat menyesalinya. Jadi dia buru-buru berhenti menyebutkan kerusakan mentalnya. Tapi masih berkata dengan keras kepala, "Mudah bagimu, 300.000 pound bisa membeli nyawamu sendiri. Apakah kamu punya banyak uang?" Zhan Rou sedikit khawatir. Lagi pula, 300.000 pound akan berharga hampir 3 juta dalam mata uang Tiongkok. Ye Yan mengerutkan keningnya tanpa terasa. Tentu saja dia melakukannya. Tetapi sekarang dia adalah seorang yatim piatu. Jelas tidak masuk akal untuk menghabiskan uang sebanyak itu. Lu Fenghua berkata dengan nada menghina, "Kamu benar-benar mengharapkan orang miskin seperti dia mendapatkan uang. Lalu kenapa kita menghabiskan begitu banyak waktu di sini?" Ekspresi Zhan Rou berubah dan dia melepaskan lengan ibunya. "Jangan khawatir, nak, dia tidak punya. Tapi dia bisa meminjam uang dari lelaki tua Alfred itu. Dia adalah orang yang dinafkahi oleh kakak iparku. Jadi ahli warisnya juga harus memberinya wajah ini." Lu Fenghua masuk akal. Dia mengatakannya dengan tepat. Adapun bagaimana Ye Yan akan membayarnya kembali setelah meminjamnya, dia tidak peduli. Zhan Rou tersenyum lagi dan memeluk lengan Lu Fenghua lagi. "Berperilaku baik, dan mungkin aku bisa memberimu kesempatan untuk bertemu dengan kelas atas saat aku bahagia." Dia sama sekali tidak bermaksud menghindari pengurus rumah tangga tua itu ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Kelemahan terbesar Alfred adalah dia tidak akan pernah melampaui tugasnya sebagai kepala pelayan. Namun Ye Yan tidak berniat melakukan apa yang dia katakan. "Orang tua itu sudah berbuat cukup banyak untukku. Aku tidak akan meminjam uang lagi pada Tuan Alfred."
Ekspresi Lu Fenghua berubah setelah mendengar ini. Lalu dari mana kamu mendapatkan uang itu? Atau kamu bercanda dengan apa yang baru saja kamu katakan? Kamu tidak perlu khawatir dari mana aku mendapatkan uang itu. Aku akan memberikannya kepadamu besok. Kalau kamu tidak percaya, mintalah pada Tuan Alfred untuk menjadi jaminan. Kepala pelayan tua itu segera menjawab. Saya dengan senang hati menurutinya. Lu Fenghua tidak mempercayai Ye Yan, tapi karena dia mendapat jaminan Alfred, maka tidak ada masalah. Baiklah, aku akan memberimu 1 hari. Jika aku tidak melihat 300.000 pound, kamu harus memberiku 300.000 pound. Dia menunjuk ke arah pengurus rumah tangga tua itu dan berkata, setelah mendapatkan hasil yang mereka inginkan, keluarga beranggotakan 3 orang itu pergi dengan perasaan puas. Melihat sosok mereka menghilang, Ye Yan tiba-tiba berbicara. Saya menemukan jejak racun jahat di tubuh Lu Fenghua. Bab 35 Fena Yin alami pupil mata Alfred tiba-tiba mengecil. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan dan meraih bahu Ye Yan dan berseru. Apa katamu? Apakah dia membunuhku? Ketika pengurus rumah tangga tua menanyakan pertanyaan ini, wajahnya menjadi sedikit galak. Bahu Ye Yan merasakan tusukan kesakitan. Dia takut menyakiti lelaki tua itu dan tidak bisa menggunakan energi batinnya untuk membela diri. Jadi dia harus menahannya dan menghiburnya. Orang yang melakukannya hanya memanfaatkannya untuk menulari kakek kedua dengan kejahatan. Mengenai apakah dia melakukannya dengan sengaja, penyelidikan lebih lanjut diperlukan. Alfred menarik napas dalam-dalam dan kemudian menyadari ada yang tidak beres dengan gerakannya. Dia segera melepaskan tangannya dan menundukkan kepalanya. Saya benar-benar minta maaf, Tuan Muda, saya hanya... Aku mengerti. Tidak apa-apa. Ye Yan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Alfred terdiam beberapa saat dan berkata, kalau begitu, inilah mengapa kamu menyetujui permintaan Lu Fenghua yang tidak masuk akal. Aku hanya ingin memberi umpan. Ye Yan berkata dengan tenang. Umpan? Alfred berpikir sejenak dan berkata, maksudmu? Pembunuh di balik layar kemungkinan besar akan menggunakan Lu Fenghua untuk melakukan sesuatu lagi. Elf Fenghua mendapatkan uangnya, yang berarti dia masih memiliki status tertentu di keluarga Zhang. Ye Yan menunjukkan senyuman sinis. Untuk alat bodoh dengan status tertentu, mungkin orang tidak tega menggunakannya sekali dan kemudian menyerah. Alfred ragu-ragu sejenak, tetapi dalam hal ini, Tuan Muda, Anda mungkin diperhatikan oleh orang lain. Apakah Anda akan berada dalam bahaya? Identitasku saat ini adalah perlindungan terbaik. Ada kilatan tajam di mata Ye Yan. Terlebih lagi, saya tidak perlu menggunakan identitas ini untuk melindungi diri saya selama sisa hidup saya. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat pengurus rumah tangga tua itu masih terlihat sedikit khawatir, dan tidak bisa menahan senyum. Jangan khawatir. Fu, saya pernah mengalami kerugian, jadi saya akan berhati-hati. Mendengar sebutan tersebut, sudut mulut Alfred bergerak-gerak dan ekspresinya sedikit rileks. Kamar Zhang Chuxue berada di tengah istana.
Ye Yan membuka pintu dan hal pertama yang dia rasakan adalah rasa panas. Cuacanya sudah agak panas sekarang, tapi masih ada pemanas di dalam kamar, rasanya aneh. Zhang Cuksue sedang berbaring di tempat tidur besar, mengenakan piyama tebal dan menutupi dirinya dengan selimut, membaca buku. "Kak, kamu di sini." Mungkin karena Ye Yan baru saja membantunya, nama gadis itu untuknya menjadi lebih natural. Mungkin karena dia takut Ye Yan akan menjadi aneh. Zhang Cuksue menjelaskan, "Saya sangat takut dingin sejak saya masih kecil. Jadi saya harus tetap hangat di musim panas. Kakak, jika kamu kepanasan." Ye Yan mengangguk. "Kalau begitu aku akan menanggungnya." Zhang Cuksue tertawa terbahak-bahak, entah kenapa, keduanya bertemu untuk pertama kalinya hari ini. Namun tidak ada yang merasa tidak wajar saat berbicara. "Ulurkan tanganmu padaku, aku akan memeriksa tubuhmu." Zhang Cuksue mengulurkan tangannya dengan patuh dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah Anda memeriksa denyut nadinya?" Ye Yan mengangguk, "Apakah kamu pernah melihat pengobatan Tiongkok sebelumnya?" "Saya telah melihatnya," Zhang Cuksue berkata sambil tersenyum. "Mereka tidak dapat menyembuhkannya." Pengurus rumah tangga tua yang datang bersama Ye Yan merasa sedih. 3 kata, "tidak dapat disembuhkan," memang sederhana. Namun di baliknya mewakili fakta yang sangat kejam. Ye Yan tidak mengatakan apa-apa, hanya menarik napas dalam-dalam, dengan tenang meletakkan jarinya di pergelangan tangan Zhang Cuksue, dan pada saat yang sama, jejak energi batin meresap ke dalam meridiannya untuk memeriksa meridiannya dengan cermat. Seiring waktu berlalu, Zhang Cuksue memejamkan mata dan bersandar di bantal, ekspresinya tetap tenang. Ekspresi Ye Yan menjadi semakin serius dan alisnya perlahan berkerut. Tiba-tiba, dia berbicara dan bertanya dengan suara yang dalam, "Cuksue, apakah kamu sering memiliki urat biru di tangan dan kakimu yang perlu direndam dalam air panas dalam waktu lama sebelum turun? Apakah organ dalam Anda sering terasa seperti digerakkan, seolah-olah digerakkan secara paksa? Apakah Anda sering terbangun di malam hari dan menemukan mimisan?" Ye Yan bertanya satu demi satu. Zhang Cuksue tampak sangat terkejut. "Ya, saudaraku, kamu luar biasa." Tak satu pun dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang dapat melihat hal ini sebelumnya. Ye Yan sama sekali tidak senang, tapi wajahnya menjadi semakin jelek. "Tuan, ada apa dengan Nona Cuksue? Kami sudah memanggil banyak dokter, tetapi mereka tidak dapat menemukan penyebab penyakitnya." Alfred mau tidak mau bertanya. Dia tumbuh besar dengan memperhatikan Zhang Cuksue, jadi dia secara alami memiliki perasaan padanya dan sangat peduli padanya. Ye Yan mengerutkan keningnya, "Ini adalah urat yin yang alami. Tercatat dalam warisan bahwa jika seseorang dilahirkan dengan pembuluh darah yin, 99% dari waktunya dia tidak akan hidup melewati usia 30 tahun, dan jika dia terserang penyakit, hidup akan lebih buruk daripada kematian. Penyakit mematikan." Dia menghela napas dalam-dalam, "Saya tidak dapat menyembuhkannya." Mata Alfred meredup. Ye Yan juga merasa sangat sedih. Jika penyakitnya tidak dapat disembuhkan bahkan oleh dirinya sendiri,
yang mewarisinya, maka Zhang Chuxue pasti akan mati. Sebaliknya, Zhang Chuxue tampak tidak terkejut dengan hasilnya. Baiklah, baiklah. Apa yang kalian berdua pria dewasa lakukan, sudah lama diketahui bahwa penyakitku tidak bisa disembuhkan. Kenapa kalian bersikap seolah-olah kalian baru mengetahuinya? Melihat kedua orang itu masih diam, Zhang Chuxue menghela nafas pelan dan berkata, "Denyut terminal macam apa ini? Jika itu orang lain, saya pasti sudah mati sejak lama. Untungnya, saya bertemu kakek saya dan saya bisa bertahan sampai sekarang. Ini sudah merupakan berkah dari Tuhan. Aku benar-benar tidak menginginkan yang lain." Mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang menghadapi kematian setiap hari sejak dia dilahirkan, jadi dia bisa menghadapi kematian dengan tenang dibandingkan orang lain. Alfred hanya bisa mengusap sudut matanya. "Ya Tuhan, tolong selamatkan Nona Chuxue." Tunggu sebentar. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba disela oleh Ye Yan. Yang tua dan yang muda semuanya memandangnya. Ye Yan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Matanya berangsur-angsur menjadi cerah dan dia berkata, "Meskipun saat ini belum ada obatnya, saya punya cara untuk meringankan kondisinya. Tapi, Nona Chuxue sudah dalam remisi sekarang. Situasinya akan selalu menjadi lebih buruk." Alfred menghela nafas. Ye Yan meliriknya. Nada suaranya kembali menunjukkan rasa percaya diri. "Selama kamu masih hidup, masih ada harapan. Hanya dengan hidup kamu bisa menunggu harapan." Dia tidak berusaha menghibur mereka berdua. Baru saja, Ye Yan tiba-tiba menyadari bahwa warisan medisnya memiliki banyak konten yang sebelumnya tidak tersedia. Tampaknya semakin dalam pengembangan energi batinnya, semakin banyak warisan yang terungkap. Dalam hal ini, apakah mungkin menemukan solusi untuk meridian yin alami selama saya menjadi lebih kuat? Ye Yan merasa masih ada harapan. Meskipun pembuluh darah yin alami dikatakan tidak dapat dipahami oleh manusia, warisan medis saya sendiri tidak terlihat seperti tenaga kerja. Oleh karena itu, Ye Yan berkata dengan tenang, "Aku tidak bisa menyembuhkan penyakitmu sekarang, tapi setidaknya aku bisa mengurangi rasa sakitmu. Tapi mungkin tidak lama lagi aku bisa menemukan cara untuk menyembuhkanmu. Chuxue, apakah kamu percaya padaku?" Dia bertanya dengan serius. Zhang Chuxue mengangguk tanpa ragu-ragu. Tidak ada alasan. Dia hanya ingin mempercayai kakak yang baru saja dia temui. "Aku memerlukan sekotak jarum filiform dan beberapa bahan obat," kata Ye Yan pada Alfred. Bersambung.